Halyana tidak cukup adil, tidak cukup bijaksana untuk memberikan pemerataan dari wilayah, misalkan wilayah kerja, pemerataan dalam wilayah bagi-bagi jabatan, barisan. Sudah ada loh satu lembaga yang tidak saja KOPI yang sebenarnya underboard daripada pemerintahan. Oke kasih, jumpa kembali bersama Henry Majid. Kemarin kita sudah menyaksikan ada pelantikan, ada SK penetapan surat keputusan dari Pak Bupati mengenai staf khusus yang akan menemani Halyana sampai dengan periode 2024. Banyak menimbulkan riak-riak, terkhusus di kalangan mahasiswa yang tahu betul bahwa polemik dari kepemimpinan Pak Halyana yang telah Anda saksikan dari periode 2021 yang kemarin sampai hari ini sudah mengeluarkan satu keputusan berupa SK penetapan staf khusus dari 18 nama yang tertera dalam naskah surat keputusan kemarin. Paling tidak ada sedikit banyak yang merupakan keterwakilan dari kepemudaan, keterwakilan dari juga orang tua, bahkan ada yang sampai sebagai ex anggota DPRD yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kenapa mau gitu? Harusnya kan yang sudah dinyatakan atau yang sudah eselonnya sudah di atas, ya tidak perlulah membersamai Pak Halyana untuk staf khusus. Tapi kemudian itu tidak menjadi problem hanya jika semua apa yang sudah menjadi tertera, yang sudah tertera dalam naskah kemarin itu bisa memfungsikan tugasnya dengan baik, artinya tidak disfungsional. Banyak dari kalangan mahasiswa, banyak dari kalangan pemuda yang merupakan katanya lokomotif dari perubahan yang akan mengawal kepemimpinan Halyana ini menaruh banyak harapan bahwa yang harus mengisi sebenarnya tampuk kekuasaan dari staf itu adalah orang muda-muda yang punya sinergi, yang masih berenergi, dan tentunya masih sebagai orang yang semangat untuk mencipta adanya perubahan. Kalau yang tua-tua ya diparkir aja dulu, karena saya pastikan bahwa yang mengawal sebagai staf khusus yang adalah backgroundnya sudah umurnya tua, maka itu hampir akan menjadi disfungsional. Kita lihat saja. Kalau Anda saksikan dari SK penetapan kemarin yang langsung ditandatangani sendiri oleh Pak Halyana selaku Bupati, maka ayo kita bertanya pada diri kita, pada masyarakat Kabupaten Wakatobi dan kepada Halyana sendiri, bahwa adakah terpenuhi semua unsur kewilayahan yang ada di Kabupaten Wakatobi? Misalkan dari Wangi-Wangi berapa orang, dari Wangi-Wangi Selatan berapa orang, dari Kaladupa berapa orang, dari Tomia berapa orang, dan dari Pinongko berapa orang. Itu merupakan representasi dari apa yang menjadi nawaitu dari anak-anak muda yang pengen membangun Kabupaten Wakatobi untuk mengimplementasikan perubahan. Karena saya belum tahu persis nomenklatur daripada staf, tugasnya apa, tupoksinya apa. Yang pasti bahwa ketika ditunjuk sebagai staf khusus, maka semua gerak-gerik dari Pak Bupati, semua gerak-gerik dari kepala dinas, maka merupakan wilayah garapan dari staf khusus ini. Terlebih dari itu, saya mau menyampaikan dari awal kepada semua pemirsa bahwa selain daripada gemuknya staf yang direkrut oleh Pak Bupati ini, karena saya memberikan satu parameter, satu pembanding untuk kita bisa kaji ya. Pertama, dari masa Pak Hugua itu 5 staf khusus, 5 staf khusus yang diberikan SK langsung oleh Pak Hugua pada saat itu menuju periode keduanya Pak Hugua. Lalu di zaman Pak Rahawi itu 9 orang, lalu kemudian mendapat penambahan orang itu menuju ke periode kedua. Lah sekarang di zaman Pak Halyana ini 2 kali lipat dari kepemimpinan Pak Rahawi. Nah, maksud kita, kenapa ini terlalu gemuk Pak Halyana? Karena sepanjang yang saya tahu, tugas daripada staf khusus ini tidak repot-repot amat, tidak banyak-banyak amat. Misalkan yang
paling efektif saya kira sekarang itu dalam staf khusus yang di bidang analisis publikasi ya. Saya tahu itu namanya, ada yang tertera di situ namanya, teman kita juga yang hari ini baru itu saja yang menonjol lalu diangkat sebagai staf. Yang lain-lain ini tugasnya apa coba? Misalkan bidang analisis hukum dan keamanan, misalkan di bidang apa dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini bagian daripada strategi Aliana hanya untuk memberikan suatu narasi, hanya untuk memberikan satu penguatan dalam sistem kepemimpinan supaya ada keterwakilan dari orang-orang yang memang kemarin berjuang untuk Aliana dan Ilmiah Tidau. Tapi itu harus memang kemudian kita sadari betapa gemuknya komposisi. Ada 18 orang yang kalau kemudian digaji berdasarkan referensi yang ada 2 juta lebih per orang, dengan kondisi Kabupaten Wakatobi yang APBD-nya harus refocusing anggaran lalu memikirkan pembangunan lagi kembali. Waduh, saya tidak percaya bahwa kepemimpinan ini akan mulus-mulus saja ketika berbicara mengenai pembangunan infrastruktur katakan. Karena banyak kendala-kendala penggalian misalkan yang itu membutuhkan biaya anggaran yang banyak, lalu ditambah dengan komposisi penggemukan staf yang banyak, itu akan menggelontorkan uang yang banyak juga. Tapi dari itu semua yang saya paparkan dari pertama, bahwa saya mau memetik dari apa yang Anda telah lihat dari judul, bahwa hari ini kita mau launching Barakati Barisan Sakit Hati Kabupaten Wakatobi. Memang sampai sekarang kepengurusan secara terstruktur, secara kelembagaan seperti apa yang telah dilaunchingkan oleh Pemda hari ini, oleh Pemda yang kemarin terlantik itu adalah KOPI, komunitas apa yang nggak tahu saya. Yang pasti itu adalah underbow daripada pemerintah dan mendapatkan sokongan anggaran dari pemerintahan buat kegiatan macam-macam dan sebagainya. Wah, tahulah kita bos. Hanya tapi kemudian kita tidak mau mengganggu wilayah garapan daripada teman-teman KOPI untuk berbicara, untuk mengimplementasikan karya yang itu juga tidak haram-haram amat hukumnya di Kabupaten Wakatobi. Itu boleh, hanya jika kecuali kita bisa untuk seperti apa yang kemarin saya dengar podcastnya, untuk bersinergi dengan Pemda itu boleh, bersinergi dengan kelompok manapun untuk melakukan diskusi, karena katanya KOPI itu adalah penggalan dari kata obrol pintar, bukan main-main. Artinya supaya kita bisa berdiskusi mungkin boleh, hanya yang tidak bisa dinafikan oleh teman-teman kita. Saya bahkan menduga bahwa itu sebenarnya adalah langkah pembagian job saja, pembagian tupoksi kerja untuk teman-teman yang dianulirkan. Karena banyak setelah staf khusus ini kemarin dijadikan ada SK-nya, lalu orang-orang yang tidak kemudian terbagi atau yang tidak termaktub namanya dalam SK, padahal sudah berjuang, padahal sudah berdarah-darah untuk mendukung Aliana dengan janji, dengan posisi, dengan jabatan, dengan iming-iming bahwa untuk menjadi staf, itu malah dianulirkan. Sekarang lahirnya, launchingnya Barakati ke depan nanti, saya butuh dari teman-teman kemarin yang mau berjuang, yang terakhir tidak mendapatkan apa-apa untuk melawan kepemimpinan. Bukan melawan sebenarnya, untuk menyuarakan apa yang semestinya perlu disuarakan dalam kepemimpinan Aliana ini. Sebab apa coba? Yang pertama, dari kepemimpinan, dari pengangkatan saja staf khusus, tidak kita temukan adanya keterwakilan yang adil. Bayangkan coba, dari Wangi berapa orang? Dari Wangi Selatan berapa orang? Dari Kaledupa berapa orang? Dari Tomia berapa orang? Dan dari Kaledupa dan dari Binongko berapa orang? Yang itu hemat saya tidak merupakan keterwakilan dari semua elemen mahasiswa. Misalkan dari mahasiswa Kendari, patutlah kita memberikan satu penilaian buruk kepada kepemimpinan Aliana, sebab tidak ada ketercakupan wilayah yang adil. Bayangkan kalau Anda lihat di SK-nya bahwa yang paling gemuk
yang paling gemuk itu adalah keterwakilan dari Wangi-Wangi Selatan, yang notabene Haliana adalah orang dari Wangi-Wangi Selatan. Jangan-jangan memang Haliana ini jadi bupati hanya untuk membesarkan, hanya untuk masuk, untuk menyelamatkan orang-orang yang memang adalah orang yang penduduk Wangi Selatan, orang yang Wangi Selatan saja. Misalkan dengan alasan bahwa Haliana memberikan suatu penjelasan yang rasional kepada masyarakat Kabupaten Wakatobi bahwa kenapa banyak dari Wangi Selatan, karena DPT yang terbanyak itu Wangi Selatan, itu boleh. Hanya kemudian kenapa bagikan semestinya kalau secara kedaerahan kita, misalkan kita mengacu pada fraksi, pada kursi DPR yang kita bisa saksikan hari ini, harusnya juga formasinya itu persentase daripada keterwakilan staf khusus itu merupakan persentase juga dari kursi yang kita peroleh dari parlemen. Artinya mungkin dari Wangi-Wangi besar, Wangi-Wangi kepulauan besar, hanya pembagian untuk Kaledupa, untuk Tomia, untuk Binongko itu harus adil. Tapi itu tidak kita temukan dalam SK penentuan dan SK keputusan staf khusus ini. Patutlah masyarakat menduga bahwa Haliana jangan-jangan hanya untuk menyelamatkan satu kelompok, misalkan dari keterwakilan masyarakat. Mana coba yang merupakan ada keterwakilan? Yang paling miris bahwa itu merupakan representasi dari orang yang berjuang kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana yang kemudian berjuang mengharapkan juga sebagai staf khusus lalu dianulir apa yang menjadi keinginannya, kan repot. Maka sebenarnya keran daripada Barakati ini, keran daripada Barisan Sakit Hati ini malah terbuka lebar, karena orang-orang yang hampir dipastikan semua orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi staf khusus itu pada akhirnya tidak mendapatkan itu. Ayo kawan, sini, mari mari kita bersama-sama untuk menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan yang kita anggap bahwa Haliana itu bukan orang baik, seperti apa yang menjadi kampanye dari para influencernya bahwa Haliana itu orang baik dan sebagainya. Dalam posisi pengurusan dari pembagian jatah-jatah ini, kemudian ini dan sebagainya, itu nggak adil. Padahal masyarakat harus berpikir bahwa memang semestinya sudah ada loh barisan, sudah ada loh satu lembaga yang tidak saja KOPI yang sebenarnya underboard daripada pemerintahan Kabupaten Wakatobi, harus juga ada satu lembaga yang menaungi semua barisan-barisan sakit hati. Karena kita yang kalah ini, guys ya, yang kalah ini tidak sebenarnya mengharapkan jabatan, hanya saja kita memberikan satu wadah, satu tempat, kita menyiapkan tempat untuk mereka yang tidak kebagian job, yang tidak kebagian kerja, untuk bisa setidak-tidaknya menyuarakan bahwa Haliana tidak cukup adil, tidak cukup bijaksana untuk memberikan pemerataan dari wilayah, misalkan wilayah kerja, pemerataan dalam wilayah bagi-bagi jabatan, dan macam-macam yang nanti akan spektakuler lagi ketika nanti kapan diumumkan oleh kepemimpinan Haliana dan Ilmati Daud ini siapa yang berhak penuh untuk menentukan dari wilayah mana yang memegang posisi paling banyak di kepala desa. Sekali lagi saya sampaikan kepada semua pemirsa bahwa ke depan tetap kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk para barisan yang sakit hati ini, untuk kita bersama-sama menyuarakan apa yang tidak baik yang dijalankan oleh kepemimpinan Haliana ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.